itu dinilai 3 kategori. Yang pertama, pada pembacaan Al-Quran nilainya sama dengan di tilawah. Itu dengan nilai 25. Kemudian tentang pembacaan pemaknaan atau arti, ini juga nilai 25. Sementara inti perlombaan kita didominasi oleh ceramah atau dakwah. Kemudian yang dinilai pada ceramah itu juga pada pembacaan tadi kalau pada pembacaan Al-Qur'annya, tajwid dan sebagainya itu sama dengan pada tilawah. Kemudian pembacaan ini dinilai intonasi, tekanan bahasa, performanya, ya kan, timing, artinya timing, ada jeda-jeda waktu. Kemudian pada pidato ini yang pertama berkesinambungan sesuai dengan ayat, ya kan, berkesinambungan. Kemudian intonasi kalimat, penggunaan referensi, misalnya ada pendapat Imam Syafi'i atau sebagainya lah, referensi itu juga kita nilai. Nah, kemudian timing waktu, penampilan tekanan bahasa, intonasinya kayak saya katakan tadi, ini penting, ada lemah, ada tinggi, ya kan? Jadi ini yang dinilai. Ini secara umum mengacu kepada penilaian pada tingkat nasional. Jadi kami mewakili Dewan Juri yang di seluruh sana. Ini aja yang dapat kami sampaikan. Semoga waktu yang kita berikan 10 menit. Diawali dengan lampu kuning, terus lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Itu sudah berakhir. Kita hanya 2 grup. Ini tentang pemanfaatan waktu. Semaksimal mungkin dimanfaatkan dalam durasi waktu 10 menit itu. Jadi padat-padatin lah kan. Nah, jangan terlalu buru-buru. Kami kan nanti pihak sendiri mampu nanti menelaah, walaupun nggak terlalu panjang ya mampu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Itu referensi tadi saya katakan. Nah, itu penggunaan bahasa Arab, bahasa Inggris dan ini lebih untuk menambah, ya kan, menambah nilai plus. Maka saya katakan referensi bisa pendapat, bisa pendapat dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Inggris. Ini menambah plusnya. Jadi itu lain. Pas. Terima kasih kepada panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kami persilakan. Belum bang, ingat. Bebe. Yang itu. Macam. Apa? Halo, Cik. Dia. Dia jawab mah. Nak pilkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada untaian kata yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini selain kata puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kehadiran Ilahi Rabbi, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita.
hujan yang turun ke bumi yang teramat banyak dan tak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Selawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, dan membawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Dewan Hakim, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang kami banggakan Indonesia dengan beragam suku dan bangsa, adat istiadat serta agama. Untuk mempersingkatkan waktu, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan kami yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Berbicara tentang nikmat Allah, paling tidak ada dua perkara yang perlu kita ketahui sebagai hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Ada yang tahu hadirin? Yang memberikan nikmat tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menolaknya. Dan jika sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian, wahai hadirin? Karena iradatullah fauqa iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendaknya. Hadirin yang kami muliakan, lalu yang kedua, yaitu tentang sikap manusia dalam menerima nikmat dari Allah. Ada manusia yang ketika menerima nikmat dari Allah, mereka tidak sadar, mereka tidak ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Padahal motor yang dipakainya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah menggilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat. Di giginya ada jemuran berkawan. Mau apapun tinggal suruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak ingat akan akhirat. Betul atau betul hadirin?
persilahkan. Dan sebaliknya, jika Allah berkehendak. Dan sebaliknya, ada manusia yang ketika menerima nikmat dari Allah, mereka ingat, mereka sadar yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah baik, ucapan rasa syukur, dan mereka senantiasa mengucapkan lafaz-lafaz pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang seperti ini pasti akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang akan dilantunkan oleh qiraah kita bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق Allahul Azim. Yang artinya, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkarinya, maka azablah yang akan menimpamu. Hadirin yang berbahagia, pada kesimpulannya adalah marilah kita bersyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, jangan lupa membeli topi. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga kita berjumpa kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil yang bernama Syifani Putri, utusan dari Dusun Kampung Jawa. Selanjutnya Suci Mutiasari, utusan dari Dusun Terajanago. Selanjutnya Najla Syakirah, utusan dari Dusun Petualeman. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, untuk peserta selanjutnya dengan nomor undian 33 golongan Syaril Quran kepada nomor undian 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal akhwati ahibbai fillah yuhibbukum. Ya ayyuhal akhwati
Ahibbai fillah, yuhyikum tahiyatan mubarakatan wassalaman atiran min indil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberi kita kesehatan dan tidak lupa pula kita sanjung dengan kebangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada dewan juri, kepada panitia MTQ ke-36 dan kepada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Langsung kita masuki ke dalam judul yang bertema wanita berhijab. Ada yang tahu bagaimana syarat dalam Islam wanita dijaga agar tidak terliur? Mari kita bahas bersama. Wanita dijaga dalam Islam spesial. Bagaimana dirawat, disuruh menutupi aurat seluruh tubuhnya yang tidak nampak hanya wajahnya dengan telapak tangannya. Allah berfirman, surat Al-Ahzab ayat 59. Minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwaj qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal dan tidak dapat diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana Allah telah berfirman bahwa wanita disuruh menutupi seluruh tubuhnya yang bisa berarti nampak wajah dan telapak tangannya. Bagaimana wanita zaman sekarang? Maaf, pamerkan dadanya, mempamerkan pahanya, seharga tidak harga dari dirinya. Sedangkan ayam sama dada ayam aja ada harganya. Astagfirullahaladzim. Jadinya ada satu kisah cerita, non-muslim bertanya kepada muslim, mengapa wanita Islam diwajibkan untuk
auratnya. Muslim mencontohkan dengan 2 permen. Muslim berkata kepada non-muslim, kamu pilih yang mana? Non-muslim pun menjawab pilihan tertutup. Mengapa kamu pilih yang tertutup? Muslim bertanya. Karena bersih. Muslim pun menjawab, beginilah cara Islam mendidik wanita, suci bersih dari kotoran. Bagaimana kita lihat sekarang wanita di luar sana, dia pamer-pamer pahanya, sedangkan ini mau hampir akhir zaman. Ya Allah, umi-umi di sini, saudara-saudara, semoga cepat-cepat menutup auratnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari sini bahwa segitunya penting menutupi aurat. Tutuplah auratmu, tutuplah auratmu. Jangan pernah kau nampakkan auratmu keluar. Jagalah harga dirimu. Martabatmu lebih tinggi daripada wanita non-Islam. Bisa kita ambil contoh apa lagi? Misal kita lihat di mana sekarang, misal tengok di kafe-kafe, orang pakai jilbab sat, nggak tahu dadanya, nampak dipamerkan dadanya. Bagaimana? Inilah dahsyatnya dunia zaman sekarang. Jadi wanita-wanita sekarang lah auratmu, segitunya penting. Bahwa bisa kita ambil kesimpulan, berarti segini Allah menjaga martabat wanita. Mungkin aktafi bihaza iza kuntum wajatum minni minal khata'i arju akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit motivasi, janganlah kamu menyerah, tetap bangkit, you can do it. Nama Fitri Aulia Roliza, utusan dari dusun Kampung Jawa. Selanjutnya Laila Umayyah, utusan dari dusun Kampung Jawa. Selanjutnya Asna Aulia, utusan dari dusun T Rajanago. Terima kasih.